Pemirsa Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap-siap diaudit ya. Bikin marah Pak Luhut sih. Gara-gara dikritik soal deforestasi oleh LSM Forest Watch Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi murka dan bertanya balik soal asal-muasal data yang digunakan LSM tersebut. Buntutnya, Pak Luhut langsung mau mengaudit LSM yang ada di Indonesia. Suka nggak bener datanya, kata Pak Luhut. Seketika, pernyataan Menko Luhut tersebut memantik reaksi negatif dari para LSM khususnya. Ada yang mempertanyakan dasar hukum pengauditan LSM itu apa? Ada yang bilang pemerintah reaktif, baper, anti kritik, mengancam kebebasan publik, mengganggu iklim demokrasi. Pak Luhut dinilai menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menekan LSM yang sering mengusiknya. Berdasarkan undang-undang tentang yayasan, yayasan memang wajib menjalani audit keuangan tahunan yang dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, organisasi non-pemerintah wajib menyediakan informasi sumber anggaran organisasi termasuk yang bersumber dari luar negeri. Tapi, apakah audit bisa dilakukan karena perintah pemerintah atau lebih spesifik lagi perintah Pak Luhut? Benarkah perintah audit LSM adalah bentuk pembungkaman kritik? Apakah LSM perlu risih dengan wacana audit LSM ini? Atau kalau bersih ya kenapa harus risih? Inilah kontroversi selengkapnya, kritik berbuntut audit bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber bersama kita malam hari ini. Yang pertama ada Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, kemudian Romanus N. Lendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Hussein Ahmad, peneliti imparsial, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung mulai dari Bang Boyamin terlebih dahulu. Jadi apakah benar data-data yang digunakan LSM selama ini termasuk LSM MAKI sering salah? Jadi sebenarnya saya harusnya duduk di sebelah sana. Kenapa? Karena saya itu sangat gembira dan setuju dilakukan audit. Oh, bukan yang di sebelah sini tidak gembira ya? Iya, bukan yang menentang. Tadi kan ada LSM katanya reaktif menentang. Saya justru gembira. Oke, kenapa? Welcome, membuka tangan terbuka, saya minta diaudit yang pertama kali. Bahkan bahasa saya begitu, jangan sampai ini nanti akan itu tidak terjadi. Kalimat akan itu kan lebih banyak tidak terjadi. Nah, maka saya mencadangkan kirim surat pertama kali, minta diputuskan, ada surat keputusan untuk mengaudit MAKI. Kalau tidak diberikan jangka waktu 4 bulan, maka sama dengan ditolak. Penolakan itu menurut Undang-Undang PT-UN sebagai bentuk keputusan pejabat negara yang bisa saya gugat PT-UN. Maka saya ngomong juga di situ, kalau nanti jangka waktu 4 bulan tidak diaudit, saya gugat PT-UN. Jadi Anda menantang balik pernyataan dari Pak Luhut? Iya, sebagai bentuk saking senengnya itu. Welcome untuk saya diaudit, saking siapnya saya. Selama ini nggak pernah audit sendiri? Enggak, wong saya tidak punya anggaran dari mana-mana, cuman kegiatan saya pribadi aja sebenarnya. Pakai lembaga ini kan karena dulu harus ada lembaga yang untuk pra-peradilan. Habis itu SKT-nya habis, ya udah enggak saya perpanjang. Bahkan MAKI itu OTB aja sebenarnya. Jadi kalau nanti diaudit pemerintah ketahuan bahkan program kerjanya apa. Dan saya mengajukan ini, program kerjanya yang saya minta diaudit adalah melakukan audit terhadap bisnisnya Pak Luhut. Gitu, sebaliknya minta juga bisnis Pak Luhutnya diaudit? Loh iya kan jadi pejabat sampai 2 periode. Kenapa? Kenapa Anda mau menantang balik seperti itu? Ya apapun Pak Luhut punya beberapa saham, punya bisnis. Itu kan, dan saya menganggap benar aja semua orang boleh berbisnis dan boleh untung. Kalau MAKI seperti itu dari imparsial seperti apa Mas Hussein? Ya kalau dari kami sama sebetulnya, kami sebenarnya menyambut baik ya. Ini kan semacam tantangan bagi kami. Sebetulnya bagi LSM, NGO yang prominen ya, seperti kami begitu, Greenpeace juga dan kawan-kawan LBH itu, audit itu makanan sehari-hari Mbak. Setiap program itu ada audit 3 bulanan, ada yang audit 1 semester, ada yang audit 1 tahun. Itu sudah biasa dan diaudit. Audit ini dilakukan oleh siapa dulu? Akuntan publik. Akuntan publik yang biasa juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang standarnya lebih ketat.
Saya ambil contoh misalnya, saya saya selenggarakan diskusi publik di Bandung misalnya. Itu Mbak sampai resi bensin, sampai resi tol itu mereka kejar. Oke. Saking telitinya akuntan publik ini. Jadi Anda tidak risih dengan Gak ada, pernyataan Pak gak ada Luhut soal, ini? justru saya mau ketawa geli gitu loh. Kenapa geli? Ini kan sebetulnya ada koreksi dari masyarakat sipil ya. Dalam demokrasi itu kan hal yang biasa. Oke. Seharusnya jangan dijawab dengan saya mau audit kamu. Justru dijawab dengan data kamu salah, data kami itu begini loh. Biar publik yang melihat, Jadi biar menurut Anda publik yang reaktif menilai. adalah pemerintah dengan Loh kritik? iya, kan dia yang reaktif reaktif. adalah pemerintah dengan kritik yang disampaikan oleh LSM, Mas Waldo? Iya, jadi kalau bicara tentang transparansi dan akuntabilitas, kami kira kita sama-sama tidak perlu reaktif ya. Karena kan yang paling penting akuntabel dan transparan. Dan itu prinsip dalam governance dimanapun. Nah oleh karena itu banyak tuduhan-tuduhan yang kita terima. Bahkan tuduhan untuk membubarkan organisasi lah. Apalah, terlalu jauh kadang-kadang dalam derajat tertentu. Kami kira framingnya pemerintah seringkali dianggap tidak mau diajak bicara. Oke. Nah pemerintah kan punya kewajiban nih untuk melindungi warga negara. Itu kewajiban kita yang paling dasar dan jadi kita juga mau tahu gitu bagaimana proses beroperasinya karena wilayahnya di Republik Indonesia kita punya tidak ingin adanya hak-hak warga negara yang dicederai. Jadi apabila ada indikasi tentu harus kita cegah. Nah informasi yang menyesatkan misalnya tadi dibuka di awal soal hutan deforestasi. Nah jadi kan kalau saya izin baca datanya ya dalam UU Ormas itu kan udah jelas ya civil society itu kan amanahnya itu untuk menjaga ketertiban umum Baik. dan terlibat dalam tujuan bernegara. Nah deforestasi kemarin ada salah satu NGO ya dia mengutip data tahun 2003 sampai 2011 dan 2011 sampai 2019. Oke. Kesimpulannya apa? Jadi gaduh gitu loh. Datanya Dan yang salah berarti? ini data yang benar saya izin bacakan ya. Oke. 2014-2015 pengundulan hutan itu 1,1 juta hektar, 2016 621 ribu hektar, 2016 sampai 2019 rata-rata per tahun 450 ribu hektar dan 2019 sampai 2020 115.500 hektar. Nah ini yang bikin provokasi orang kan. Oke. Nah ini yang kita nggak pengen. Gitu Jadi loh. wajar kalau misalnya Pak Luhut bilang LSM harus diaudit karena data-datanya suka salah. Ya kita kan gini lah, kita ini kan sama-sama pengen ada sustainable environment. Ya. Ya jadi kan kita pengen dialog di antara kita semua. Oke. Ini kan masih bersifat wacana. Oke. Dan kita juga akan ngajak bicara kan. Intinya kalau mau kritik datanya harus benar. Kita tidak sedang bermusuhan kok antara Kita tidak state sedang dan bermusuhan Mas Hussein. LSM. Aha. Iya itu tadi saya bilang, kalau kemudian narasinya kita sedang tidak bermusuhan, jangan kemudian tiba-tiba saya mau audit gitu loh. Panggil aja atau ajak debat terbuka. Tradisi bangsa Indonesia itu berdebat, Mbak. Pendiri bangsa kita ini dalam mendirikan bangsa itu berdebat tradisinya. Bung Karno berdebat dengan siapa, itu tradisinya begitu. Kalau kemudian Tapi Luhut ini provokasi yang dimunculkan karena sentimen yang terbangun gimana bro? data itu bagian mana provokasinya? Kalau Ya. data itu mungkin salah, provokasi itu kan bagaimana Anda pemerintah itu menilai sebuah data itu. Kalau data itu salah, bandingkan saja. Publik yang lihat. Kita baca. Kalau perlu Metro TV bikin panggung. Ini data masyarakat sipil begini. Datanya Pak Luhut begini. Pak Luhut presentasi di situ. Intinya bukan Biar data lihat. saja, bukan data saja. Esensinya kan Itu justru membangun sebuah represi. hubungan yang kolaboratif ya. Itu esensi pertamanya. Jadi hubungannya harus kolaboratif dan pemerintah itu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Sesimpel itu aja. Karena kan kita punya undang-undang ormas dan lain sebagainya. Termasuk mengaudit LSM adalah amanat dari undang-undang kan Mas Ya Waldo? pemerintah punya peran diamanahkan ya untuk pengawasan eksternal. Oke. Ya dasarnya UU 14 2008, 17 2013 dan Permendagri nomor 56 tahun 2017. Nah, ini butuh diskusi nih Oke. di antara pemerintahnya dan society civilnya gitu loh. Pak Romanu sebetulnya bagaimana sih kalau dari undang-undang ya soal keterbukaan informasi publik, apakah memang betul ada aturan bahwa siapapun itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah ya harus membuka datanya kepada publik? Oke, pertama yang undang-undang ini menegaskan bahwa yang badan publik itu ya, itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya legislatif, edukatif, dan eksekutif, tapi juga badan-badan publik yang lain yang mendapatkan pembiayaan dari sumbangan masyarakat ataupun sumbangan luar negeri ya. Jadi saya kira itu jelas gitu ya. Lalu apa kewajibannya? Membuka semua data. Oke.
lewat Instagramnya, lewat websitenya, segala macam. Jadi itu kewajiban. Memang sejauh ini Komisi Informasi belum secara sistematis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap yang namanya NGO. Oke. Ya. Karena Jadi belum energi kami yang terpetakan masih NGO mana yang tertib ya, membuka datanya, memang mana yang sejauh belum? ini kami belum, karena Oke. kami masih fokus ke Badan Publik Negara yang di Indonesia itu untuk tingkat pusat ada 360. Dan itu butuh energi yang besar untuk melakukan itu. Tapi ke depan Baik. kami akan melakukan monitoring khusus Oke. terhadap apa namanya NGO ya. Setelah ada pernyataan Pak Luhut, makanya Nah, KIP mau melakukan monitoring Pertama, pernyataan ini tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya ya, Aha. mengaudit itu ya. Nah hanya begini, tidak sekedar audit, hasil auditnya itu harus dipublish. Ya harus dipublish. Nah mungkin yang dimasukkan oleh beliau itu di situ. Ya. Nah memang selama ini banyak NGO ya. Baik. Kita juga lama di NGO itu Ya. merasa sudah cukup mempertanggungjawabkan kepada orang yang memberikan anggaran ke kita. Oke. Tapi kalau kepada publik itu juga wajib. Nah hanya memang problemnya adalah kalau misalnya harus dipublish di Baik. media Indonesia atau mungkin butuh budget yang besar. Nah itu juga Oke. mungkin soal-soal yang Saya kira itu mungkin perlu- bentuk auditnya Mbak. Kita dorong KIP untuk mendorong keterbukaan informasi. Tapi Iya. apakah persoalannya sebetulnya adalah persoalan keterbukaan informasi Bang Iya, Ray? Atau iya. ini hanya bentuk emosional pemerintah saja karena dikritik? Ya saya bukan soal siap nggak siap di audit. Saya menolak Anda cara Pak menolak Luhut di audit? melakukan itu. Menolak di audit atau menolak cara Pak Cara. Luhut? Caranya? Ya. Apa yang salah dengan cara Pak Karena Luhut? itu bahasa kekuasaan. Gitu. Kalau mau berdialog bukan begitu caranya. Jadi kalau mau mengatakan saya akan periksa nanti itu, saya akan audit. Anda mau mengatakan bahwa Anda punya kewenangan melakukan audit terhadap saya. Atas dasar apa? Saya pertanyakan. Saya nggak makan duit dari pemerintah, kenapa Anda mau audit saya? Dan lagi pula kata Pak Luhut itu, yang diaudit itu bukan duit, tapi yang duit itu data. Itu makin rancau. Berbeda lagi itu? Ya makin Beda soal? rancau. Nah, Oke. tapi ini Bu Itu kira-kira. Sylvia, Ya. kalau di Undang-Undang 14 itu jelas, data itu harus akurat. Jadi memang tidak boleh kita data yang berapa tahun lalu Pak. diambil sekarang. Enggak, itu nanti dulu. Tunggu dulu, Maksud- Pak. Enggak, Maksud siapa saya yang Pak, kalau tunggu dulu Akurat Pak. itu siapa, Mbak? Data akurat itu tidak mesti harus dari undang-undang. bukan. Yang namanya kan data kalau kita ngomong itu dengan rujuk- sendirinya wajib akurat. Enggak. Itu udah pamiyong umum di Enggak, saya mana-mana mau itu. sebut, ini Jadi, aturan di undang-undang. Iya. Jadi maksud saya itu, kalau disebutkan yang namanya data publik itu harus akurat. Itu udah ya. pasti. Itu Itu- pamiyong umum. Enggak, nah lalu kemudian harus up to date. Nah sekarang pertanyaannya, saya mau tanya Pak. Itu datanya pemerintah itu benar apa enggak? Data yang mana? Ya, yang disebutkan tadi oleh Bung Faldo misalnya. Iya, yang benar untuk 2013, Itu 2013. makanya, itu saya mau katakan Pak. Ketika misalnya pemerintah mengatakan saya akan audit data kami begini. Siapa mungkin yang kalau menjamin saya data itu komen. adalah benar? Kalau itu saya mungkin bisa komentar ya. Itu lagi Ya, jadi memang itu mungkin ya reaksi-reaksi spontan ya. Saya kira saya setuju kalau itu kita anggap itu Bukan masa Pak, kekuasaan. Enggak. bukan soal reaksinya. Makanya Pak, coba dengarkan. Yang saya mau katakan itu bukan soal reaksinya. Bukan soal auditnya, tapi cara Anda mengatakan itu bermasalah terhadap demokrasi. Cara kita. Anda Ya, saya mengatakan paham. cara Itu Pak maksud Luhut saya. Jadi mengatakan jangan itu? diperlembut Pak. Oke, oke. Jangan seolah-olah kita tafsirkan itu kan. Ada dua nggak soal ya? nggak boleh, itu yang harus kita tegur. Baik. Itu maksud saya. Bang Ray, tadi Anda mengatakan soal pendekatan kekuasaan yang dilakukan Oh iya, oleh Pak bahasa Luhut. itu Cara maksud Pak pendekatan Luhut. kekuasaan. Cara Pak Luhut, Oke. Mas Faldo tanggapi dulu. Setiap pejabat pemerintah mengatakan sesuatu harus berdasarkan aturan. Baik. Ya, jadi gini. Itu udah Bang jelas Ray. tuh. Konteks Pak Luhut bicara itu karena domain lingkungan itu berada di bawah Kemenkomarves. Dia bicara sebagai pejabat publik yang dia merasakan adanya bentuk sebuah provokasi yang dihadirkan dari data yang disampaikan. Itu betul. Ya, jadi sebagai kampanye kami akui itu cukup berhasil karena mengusik Pak Luhut, gitu kan. Nah, tapi konteksnya dia berbicara sebagai pejabat publik di Menkomarves, di bawahnya itu ada KLHK di Iya, situ. iya. Nah, jadi saya kira sih tidak ada persoalan Serius, persoalan sangat audit serius. keuangan, audit operasional, Itu audit persoalan informasi. Iya, itu persoalan Itu yang serius. bisa kita diskusikan Sekarang kan. Tadi udah disebutkan oleh Bung Ihsan Hussein. tadi ya kan. Ya. Mau ada audit data, mau kita setiap hari dilakukan kok. Tapi kalau tiba-tiba ada pejabat negara, saya melakukan audit Anda, pejabat negara. Saya akan tanya, dasar apa Anda melakukan audit Apakah negara? pejabat negara punya dasar Nah, untuk meminta oke. Itu loh, LSM itu diaudit dulu secara berangkat, Pak. Saya mau ngomong, ya. Jadi begini, tidak semua omongan pejabat itu informasi publik. Kalau itu adalah aspirasi personal. Saya memandang apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu baru aspirasi personal.
Jadi sekali lagi, Bagaimana publik Bapak itu- menyebutkan itu? Enggak, nanti Bisa dulu. bahaya ini Ada kalau bahaya itu. omongan Bukan. pejabat Yang dianggap bersangkutan personal. ditulis Saya sebagai ngerti. Menko Mari, Saya Menko ngerti. Marves. Oke. Saya justru menjelaskan Beliau kepada datang Orang dan komisioner menyebut- KIP kok ngomong Enggak, begini enggak, sih? disebutkan dulu. data-data yang disebutkan Saya oleh justru pemerintah. menjelaskan kepada Anda. Disebutkan di dalam media publik. Loh. Bagaimana mengatakan Nanti Bapak itu dulu. pribadi? Saya mau sebut di undang-undang. Jadi di undang-undang itu pejabat publik itu hanya boleh mengatakan apa yang sudah menjadi keputusan. Kalau itu masih hanya omongan pribadi, kan belum tentu diikuti oleh banyak orang. Tapi sudah Loh, dikatakan itu sudah oleh Pak berat. Luhut. Silakan aja. Oke, Gimana ini kita akan tidak bahas lebih bersama? jauh lagi pemirsa, tapi kita harus Karena jeda terlebih undang-undang dahulu. menyebutnya Kontroversi begitu. akan kembali sesaat lagi.